وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الرسل وتلين بها السرور وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini malam yang penuh berkah, malam yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam Jumat ini, saudara, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan. Hari Jumatnya juga begitu daripada hari-hari yang lain. Orang beramal kebaikan setiap harinya baik, tidak ada yang tidak baik. Waktu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap waktunya baik, tergantung bagaimana kita menggunakan waktu tersebut. Kalau waktu itu digunakan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam keridhaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka waktu tersebut waktu yang baik. Sebaliknya, saudara, apabila waktu itu digunakan dalam kemaksiatan, dalam dosa, na'udzubillah min dzalik, maka waktu tersebut akan menjadi waktu yang tidak baik. Setiap setahun ini, saudara, dalam seminggu hari Jumat yang paling baik. Pak, dalam setahun ini yang paling baik, di mana kita merayakan di bulan Maulid lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hari yang begitu mulia bagi umatnya Rasulullah SAW. Makanya ulama mengatakan hari yang paling mulia bagi baginda Nabi SAW hari apa? Apakah itu hari Jumat? Hari kelahirannya? Ulama mengatakan hari kelahiran Rasulullah itu hari yang paling mulia bagi Nabi besar Muhammad SAW. Tapi sebagian dan banyak ulama mengatakan hari Isra wal Mi'raj, tatkala Rasulullah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu malam itu adalah malam yang begitu istimewa bagi Rasulullah, dan juga kejadian Isra wal Mi'raj suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di majelis ini, saudara, setiap minggunya yang diadakan oleh Alhamdulillah, kecuali beliau berdakwah, saya ngisi daripada kekosongan waktu yang biasa beliau gunakan. Orang mencari ilmu hadir seperti bapak-bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini. Hadir artinya membaca daripada Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca zikir, hadis ziarah juga. Ini sudah waktu yang begitu istimewa bagi kita, supaya kita nantinya mendapat pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di malam Jumat, setiap waktu itu tak kalah bersamaan dengan hari atau tanggal atau waktu yang mulia, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat juga seperti malam hari ini atau di tempat-tempat yang lain. Setiap sampean hadir di majelis ilmu itu, di situ sampean dapat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tempat masjid, malam Jumat
apalagi di tempat Sahibul Malam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Kita datang saudara dari rumah, tidak lain berharap apa yang kita harapkan sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang penuh dosa, berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghapusan daripada dosa-dosa kita, kesalahan kita. Datang ke tempat yang mulia, ke tempat Maqam Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, kita berdoa, bertawassul, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, meminta, memohon kepada Habib Saleh supaya doa kita ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, berharap doa kita dijabahkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya majelis saudara, bagaimana kita dari rumah niat kita saudara. Kalau kita niat dari rumah, niat yang baik, niat yang bersih, maka apa yang kita dapatkan akan mendapatkan sesuatu yang begitu sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwasanya orang mencari ilmu ini tidak ada batas umur, tidak ada batas apa? Batas tempat. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan apa? Utlubul ilma walau di sini. Cari ilmu walau di negeri jauh. Bayangkan berapa ribu kilo dari kota Makkah ke Madinah dan begitu jauh. Bagaimana? Artinya tidak ada batasan jauh atau dekatnya, tidak ada batasan umur bagi orang untuk mencari ilmu. Ingat, orang yang tidak bakal bisa mendapatkan ilmu dua orang ini. Yang pertama siapa? Orang yang sombong. Orang yang sombong, Pak. Dalam sombong itu tak belum hadir majelis ilmu. Kenapa? Oh, saya bukan level lah. Ada masa ada levelan. Oh, banyak makanan dari level ini, level itu. Sama kamu. Manusia yang sama semuanya. Kamu bedakan di hadapan Allah amal ibadah kamu, keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Sayyidina Bilal, diberi kewajiban, diperintahkan oleh Nabi untuk adzan di atas Ka'bah. Bayangkan ya, Ka'bah itu orang sama atau diberi tanggung jawab untuk mengurus Ka'bah ini suatu kemuliaan yang lebih besar bagi orang tersebut. Kau bilang kalau ke atas Ka'bah sama adzan, waduh itu orang seorang budak ke atas Ka'bah. Soalnya sebelum ini semakin tak perlu orang menarik semakin menarik ada yang udah sampai kami bisa orang ini paham. Pada unik gampang banget kita ada nih paham. Karena Sayyidina Bilal ini punya suara luar biasa. Nyaman suaranya bukan keras suaranya. Karena membuat orang yang nyaman suara ini jangan tahu belajar qasidah. Paham? Mulai nyaman suara aja bocor. Paham? Mulai nyaman suara aja bocor aja. Ketika mikrofonnya ada berlebih dengan suaranya. Nah, kalau suaranya enak, silakan. Karena pada situ, YouTube rame, pada imam salah satu kue gitu. Aneh kok boleh penghafal Quran dengan nasnya. Orang ini kok penyanyi. Paham? Penyanyi, jangan. Ya orang yang menyanyi, pastinya suaranya. Nyaman suaranya. Orang bisa terbawa. Paham? Karena dia mengeluarkan suara itu, subhanallah. Paham? Akhirnya, beliau yang bisa teroleh. Dia kata kau pengeran. Jangan. Dia beri kenikmatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suaramu yang indah sekali. Coba kamu belajar Al-Quran
suara kamu suara yang bermanfaat, nyaman suara kamu. Saya aja menulis nasihatnya gitu. Saya aja yang suaranya dan enak. Saya masih mikir suara yang saya punya nanti bakal dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh suara saya nyaman kalau saya gunakan boleh? Aneh. Akhirnya orang ini dengan cerita dengan nasihat daripada seseorang yang ikhlas memberikan nasihat dari hati ke hati, banyak dari lisan ke lisan, ada bahaya. Kalau orang ini apa nasihatnya dunia apa? Belis karena belis, karena iri. Percuma kamu menasihati kalau kamu masih kotor hati. Oh sudah dia dong, apa? Adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belis, karena iri, atau ada maksud tertentu supaya tujuannya tercapai dengan saya tersebut. Oleh kalau ikhlas dalam segala hal itu Pak, mudah Pak. Dia ngelakuin ada drum semakin jual es, jual cilok, jual apa misalnya. Ada orang yang mikir bukit Malaysia apa susahnya rezeki ini. So, berada di sana. Rezeki ini sudah disebar sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu bagaimana cara kamu mengambil rezeki tersebut. Kalau kamu mempunyai keimanan, keyakinan yang kuat bahwasanya segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gampanglah. Makanya yang pada istilah rezeki tidak kemana. Nah, kemana-mana lalu kalau rezeki kemana? Rezeki boleh kita. Arya apa dia? Kalau ini ada gunanya itu, mulai rezeki karena mana? Masuk ke gua, bayangkan sampean. Masuk di dalam gua, sesuatu orang yang jalan di dalam gua apa? Kalau ini kan bahwasanya itu rezeki, dah bakal lulus sudah. Kalau rezeki, ya sudah itu sudah rezeki. Paham? Abang masuk gua alainan pertama apa mulutnya diikat, tangannya diikat, paham? Wes, tangan karena saya tidak mau makan atau saya tidak mau minum dengan sendiri. Artinya kalau ini rezeki Allah mesti saya dapat. Subhanallah, rezeki kamu. Kalau sudah rezeki tidak dapat kemana-mana. Dari mana? Boleh saya oleh hasil dan musafir, nomor lengkap. Abang kalau istirahat nyari tempat, subhanallah, pas tempat saya berada orang yang benar saya orang tadi yang bersembunyi, paham lagi, paham bersembunyi apa ya? Paham bersembunyi orang yang berkaki, paham. Istirahat di tempat tersebut, apa yang mau pada lampan bekas kaki masuk ke dalam gua, siapa ya? Guanya biasanya sombong, orang yang selalu istirahat di luar gua masuk ke dalam. Subhanallah, begitu masuk ke dalam nyemok berdoa yang KDN mulutnya mau diikat, tangannya mau diikat, kalau ini bisa ikat aku nih, salah ini orang yang diem dia akhirnya ngalak makanan, ngalak minuman dikasih minum, dikasih makan. So, kalau sudah rezeki ya bakal kemana? Karena ada sebab untuk menarik rezeki tersebut. Paham? Dalam biasa orang yang punya menjadi istighfar, orang yang memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah SAW, atau boleh doa sampai lihat sudah ada doa itu di mana doa tersebut mempermudah seseorang untuk mendapatkan rezeki. Paham? Terutama sholat subuh berjamaah. Nyatanya sekarang subuh berjamaah. Nyatanya kadang ngaji masuk awal, ngaji berapa kali ngaji Yasin? 41 kali saya baca Yasin semalam, atau satu malam 100 saja, 41 kali atau 100 kali. Dari itu semalam saya. Terus ketiduran, subuhnya gimana? Subuhnya saya tidak sholat telat atau tidak sholat subuh berjamaah. Sholatmu subuh berjamaah lebih afdol daripada kamu tidur semalam. Paham ya? Nah, ini punya orang sekarang dan sholat subuh usahakan berjamaah. Apabila semak masjid, kan?
Semakan gunakan kesempatan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kau jadi sia-sia. Paham? Akhirnya kita orang yang kau makan apa? Ini kau merasakan. Paham? Orang kalau sudah ibaratnya dia mencari rezeki, harus yakin, berniat terus. Paham? Dalam bulan-bulan semakin niat, ya Allah, bulannya ibadah. Dalam ibadah, ya. Udah ditanggung jawab, saya punya tanggung jawab anak saya, istri saya butuh makanan di bawah tanggung jawab saya. Begitu sampai melangkah dengan niat yang baik, maka hari itu, hari yang waktu sampai nyari rezeki itu, pastinya yang sampai lihat banyak kebaikan. Betul? Kalau orang sudah dari awal keluar di rumahnya sudah lihat tidak baik, sudah. Jangan dikira apa yang kamu lihat ya itu sudah dari niat kita tersebut. Dinama amalu, dinama amal ini. Paham? Kan bilang hadis neko itu lagi dinama amalu dunia. Paham? Wa inama likulli imrin ma sampai akhir daripada hadis dia. Paham? Barang siapa menganggap hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka sudah kalau hijratuhu fa imra'atin karena oleh bina bila dia karena ingin menikah sama dia, maka dia adalah hijrahnya tidak dapat pahala hijrah kepada Allah dan Rasul. Nekok berdasarkan orang hijrah, nekok bukan karena nolak bunte Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah kenapa? Nah hijrah berdasarkan yang diikuti, paham? Orang bina yang diikuti. Begitu dia ini sampai kepada tempat dia dapat petunjuk hidayah dari Allah, Allah berubah niatan. Yang tadinya hijrah apa niat karena orang perempuan, dia berubah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Sampai semakin nego tidak ada yang mengetahui walaupun sebagai ulama mengatakan namanya bulan-bulan dan keaslian orang tersebut siapa, nego masih silaksiun. Kenapa? Karena dirubah niat dari niat tadinya bukan karena Allah dan Rasulnya, dirubah niatnya karena Allah dan Rasulnya. Paham? Orang yang hadir majelis ilmu, majelis ilmu itu luar biasa. Paham? Karena dengan hadirnya sampai majelis ilmu itu sampai bisa mengerti tentang ini. Saya pertama dia dulu orang sombong yang tidak bakal bisa mendapatkan ilmu. Dia itu sudah dengan kesombongannya dia bakal semakin jahil, semakin bodoh. Dia tidak mengerti tentang agama, tentang ilmu agama. Sombong, jadi mau ada orang yang ngajar ustaz siapa, anak siapa, paham? Itu tidak setara dengan saya atau tak selevel dengan luar. Kenapa? Orang soki, kalau anak keturunan dia sedang ustaz yang ngajar anak siapa atau dia berbicara siapa loh, anak apa itu? Saya lebih tua, anak masih kecil, bawa kencur, mana? Ya kata orang bisa orang yang sudah bahkan. Yang kedua siapa? Orang yang putus asa. Gini, dalam putus asa, belajar tak masuk, tak ngerti, orang tak ngerti, berumah hadir, apa? Berumah soh. Kenapa tak capek? Ya saya tidak paham. Jangan putus asa juga, kamu tidak paham, kamu dapat pahala. Apalagi kamu yang paham. Yang suatu saat bahkan dibuka hatimu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Habis salat di musim Al-Hamid juga. Ajar kan kita senyamaki dari salihin. Ajar dengan hadis. Paham? Habis salat wafat dengan ini. Habis salat wafat asa ngajar kakak bulan, habis akhir ngajar yang biasa habis sore lakukan di masjid langgar bilang langgar. Kalau saya kalau sakit saya habis akhir kakak bulan, buru bulan, orang tua bulan. Kalau saya kalau sakit ngajar ngaji bahkan banyak mereka kantoran ekosan dari habis akhir pernah habis akhir ini, mana ini? Kalau kakak orang tua juga guru yang mendidik kami.
belajar tentang ilmu agama, ajar dengan ikhlas. Sebagaimana Habib Saleh bin Al-Baqa, beliau yang ngajar Habib Tahir ini ada di sampingnya. Secara langsung Habib Saleh ini mengatakan bahwasanya nanti kamu teruskan perjuangan saya ini loh, ilmu dan diridhoi oleh Allah dan Rasul. Terus lagi imam masjid apa sampai beliau buka produk dan semakin generasi itu kalau kita istiqomah bertahun-tahun dari datang dari Madinah sampai semakin. Kenapa? Supaya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ridhonya Sayyidul Magam yaitu Habib Saleh bin Muslim Hamid, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Rasulullah dan ridhonya daripada auliya Allah. Nah, kalau orang ini putus asa, maka orang ini tidak akan bisa dia dapatkan apa yang dia mau. Dalam segala hal yang putus asa, bukan cuma ilmu, ya. Mengapa? Beristilah orang ini jatuh bangun ya. Rogi, apa dia berusaha lagi, apa caranya? Apa? Belajar dari kerugian tadi, ada kerugian. Ada rogi belajar. Dari kesalahan tersebut sampai bisa memperbaiki apa sebabnya rogi. Oh ini sebabnya rogi. Saya begini harus saya perbaiki. Terus meningkat sampai menjadi orang yang berhasil, orang yang betul-betul mendapatkan apa yang dia mau. Nah, sobu batasan orang nyari ilmu itu batasan umur sobu. Tapi belajar kesempatan malam Jumat, udah tak bisa mundur ya. Kayak apa yang mundur, kayak terima gitu, saya mundur. Orang mau merasa tidak mundur kado, percuma. Oleh-oleh, ayo bayangkan dia. Belajar mundur, anak mulai dari rumah. Nah, maka dari itu kesempatan setiap malam jadi makanya belum minta tolong belajar pengajian mari dia tujuh belum supaya melakukan lebih sempurna cek tema cek keluar itu hadirnya sampai majelis ilmu ini kok lebih afdal daripada sampai dikir-dikir yang lain. Tapi ini kok begitu sampai kita tak bisa menunduk semakin saya tidak pernah mondok pesan muda saya masih mondok sekarang sudah punya cucu tak sulit komboya 11 royo di komboya di konek di komboya tak boleh lah ada mana lagi dari itu kesempatan malam Jumat atau semua tempat amal tidak harus di sini di mana aja sampai mau belajar bebas. Saya kalau boleh cerita semakin masih Habib Saleh. Maka boleh berada Habib Saleh masih. Sampai datang, sampai ini ibaratnya dulu saya tidak pernah belajar, dia tidak pernah belajar. Sekarang sampai ambil ilmu niat yang baik, insya Allah paling tidak bermanfaat untuk diri saya sendiri. Soalnya kita ngajarkan tentang guru, biasanya Habib Dor juga ngajarkan ngajar bersore Habib setiap sore ya. Pada ilmu Habib Saleh memang ngajar setiap hari datang kakak seminggu sekali kalau tak bisa pada pengajian subuh paham neko datang yang penting sampai dapat manfaat duduknya sampai sebentar di majelis ilmu neko ini lebih baik dari sekian pikir dari sholat sunnah paham karena sampai sholat sunnah sandatnya sampai tahu sholat sunnah ini batal atau sholat wudhu batalnya semua dari belajar ilmu agama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit antara kita mudah-mudahan angkat penyakitnya, diberi sehat walafiat dari diri kita, keluarga kita, anak kita, tetangga kita, semuanya mudah-mudahan kita diberi rezeki yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur panjang, diberi umur yang panjang dan keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fi man hadait وآتنا فيمن أبيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد
rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berdoa ya. Hadirkan hati sampean, mohon karena doa maulid yang dibaca oleh Habib Salman itu doa daripada maulid yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, artinya apa? Ini beliau mengumpulkan rangkum daripada doa tersebut. Itu doa yang begitu besar manfaatnya untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Maka untuk doa seperti saya kata, untuk doanya khusus saki. Hadirkan hati sampean, bukan cuma untuk sampean, untuk keluarga sampean, anak sampean semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita amini diamini oleh malaikat dan diamini oleh malaikat dijawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma nadama fikru min dalam awsaf Muhammad al-Qumda darajat ila Allah wasilan sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ta'asihi mashkura wa fi'li mahmuda wa nidwa اللهم يا من إليك رجع من فله ظاهرا وعلى باب يسد رب العالم فترجع منه بيوت الوامرة فنتوجه إليك نصرا بوسائل يديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستوى أعمالتك وحامل سرك وحامل راية دعوتك الشاملة من الأخبار المحبوبين والمخصص بشرف الأفكار في كل موطن من مواطن قربي ومطهر قاسم حمدك في عبادك وساقي كنوسي بأسلام أهلك بذلك سيد الكون وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بك بأجل خصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أفراد الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاعينا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تقبل بجميع أقوالنا وتقبل بجميع عنايتك وعاصم بقايتك وأن تبلغنا من شرف قلبي إليك وإلى هذا الحبيب ويتآملنا وتقبل منا ما تعرفنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب العظيم بطاقة وإن السالكين ولأكك ولأكك من المعبدين ولأكك من العابدين اللهم إنا نعم برحمتك الخاصة وبفضلك وأذننا جميلة واسدة منك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين والمستجيب أن تقابلنا مذنبا منا بالغفران والسائل بما سأل والمحمد بأمرنا وأن تجعلنا ممن نصار هذا النبي وواسرا وأن وظهر وبركات وشرف رجال أولادنا ووالدينا وعلى ذرينا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الأماكن وفي جميع أوطان الجوع ومع الإسلام والإيمان كلمة ومعنى ومشهورا وصلى الله على المكتوب واكتدين المدين واغفر للمذنبين قبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين في شر المعتدين والظالمين واسد العدل بجد حق في جميع النواحي والخوارج والملائكة ونصر المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك القائمين وإلى ربنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن لم يسوء دعوانا الحمد لله رب
العالمين.